Dan yang pasti saya sangat salut sekali dengan hasilnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Aditub. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman yaitu cara menghaluskan kayu tanpa amplas. Nah, kebetulan sekali saya sedang di rumah teman saya dan dia sedang membuat kerajinan tangan dari kayu yaitu asbak. Oke, teman-teman, kita lihat cara pembuatannya. Di sini saya hanya menonton saja ya teman-teman, dan kita lihat bahwa di sini terlihat rapi sekali ya teman-teman pembuatannya, dan saya sendiri pun sepertinya tidak bisa. Itu diperlihatkan bahwa ini menggunakan paku ya, tanpa dilem, jadi tidak perlu khawatir lagi copot ataupun lepas karena kuat sekali ini teman-teman. Nah, di sini diperlihatkan di sisi kiri dan kanan ada 4 paku, dan atasnya ini sudah kita kerik menggunakan golok. Nah, untuk cara menghaluskannya kita kita digosok-gosokkan gitu ya sama pakai golok, dan goloknya ini tajam sekali. Nah teman-teman, walaupun bentuk goloknya seperti ini, tapi ini tajam sekali ya teman-teman, untuk mengikis bagian-bagian yang kasar pada kayu. Sambil melihat, oh ya, di sini video tidak saya skip ya teman-teman, dari proses penghalusan sampai selesai. Ini digosok-gosok, apa ini namanya, digesek-gesekkan menggunakan golok pelan-pelan, dan kita ambil kita bersihkan yang bagian yang kasar. Cara ini hanya menggunakan golok ya teman-teman, tanpa menggunakan amplas ataupun gerindra amplas. Ini sangat manual sekali, dilakukan dengan tangan murni ya, bahasa kerennya masih manual. Sebenarnya ini cuman konten-konten biasa teman-teman, untuk pembuatan asbak ini cuma untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual, karena kebetulan sekali ini teman saya suka buat kerajinan seperti ini. Apa-apa dibuat sendiri teman-teman, seperti kursi, meja, itu dia bikin sendiri dari kayu, dan hasilnya lumayan bagus, dan saya sendiri pun sampai pengen membelinya, tapi sama dia tidak mau menjual karena tidak pede sama hasil karyanya. Gak tahulah maksudnya apa, mungkin belum terlalu pede dengan hasilnya. Dan di sini kita tidak menggunakan cat ya teman-teman, untuk menghilangkan bolong-bolong pada kayu, atau apa sih itu, kayu kan biasanya ini kayu kan agak kayak bolong-bolong gitu, enggak halus sehalus pokoknya kayu itu kan enggak sehalus banget sih teman-teman. Jadi kita cuma menggunakan golok ini untuk menghaluskan, dan kita akan menggunakan satu bahan yang sangat murah sekali, itu tidak menggunakan cat ya teman-teman. Dan yang pastinya hasil kayu akan lebih keras dan anti bakar. Oke, kita perhatikan aja dulu prosesnya sampai selesai. Tolong jangan di skip supaya teman-teman tidak salah paham bahwa ini pembuatannya real menggunakan golok tanpa amplas.
saya tidak menyekip video ini. Maaf teman-teman kalau di sini sedikit berisik karena di sini juga di pedesaan, jadi banyak motor, burung, ayam, banyak suara kewan-kewan teman-teman. Kayaknya sambil melihat orang kerja sambil ngerokok plus ditambah ngopi, kayaknya seger ya teman-teman. Dimana-mana itu paling enak cuma nonton dan komentar. Dan yang pasti saya sangat salut sekali dengan hasilnya. Lihat teman-teman, begitu telitinya dia ini mengikis-kikis bagian yang kasar menggunakan golok, padahal ini bisa memakan waktu yang sangat lama sekali ya teman-teman. Tuh, cuma pakai golok doang, saya yakin ini bisa sampai 1 jam di video kalau tanpa skip, tapi mudah-mudahan tidak karena ini cuma asbak kecil. Di video ini sudah berjalan 6 menit 32 detik. Coba bayangkan teman-teman, kalau menghaluskannya tidak menggunakan golok tapi menggunakan gerindra, itu penghalus, kan ada si gerindra dikasih ampas, itu kan lebih cepat, mungkin cuma makan waktu 1 menit doang teman-teman. Goloknya tajam sekali teman-teman. Dan di sini peralatan tempurnya untuk pembuatan asbak ini cukup minim sekali teman-teman, yaitu hanya menggunakan gergaji tangan, gergaji biasa, sama golok dan paku sama martil. Udah itu aja, nggak ada yang lain, nggak ada gerindra-gerindraan, tidak ada gergaji pemotong mesin, dan juga tidak ada amplas yang pastinya manual dari tangan. Pekerjaan ini memang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Durasi sudah menunjukkan waktu 7 menit berjalan. Ngomong-ngomong saya capek teman-teman, mau ngomong apa lagi. Pokoknya intinya teman-teman perhatiin saja, di video ini tidak saya skip sama sekali. Saya tak duduk bentar teman-teman, kamera saya letakkan pakai tripod supaya nggak pegel tangannya. Sekarang ini jam berapa ya ini? Ini hari Selasa, jam 3:30 tapi bisa asar. Di sini habis ngasar ya teman-teman.
Ini pekerjaan yang sangat pokoknya sangat membutuhkan ketelitian dan apa teman-teman ya, pokoknya harus teliti, telaten, sabar. Ini kalau goloknya enggak tajam bisa meleset sana sini ke sana sini teman-teman. Tunggu ya teman-teman, sabar, jangan di skip dulu supaya teman-teman memahami dalam isi video ini, supaya saya tidak dibilang pembohong, karena ini video benar-benar real tanpa amplas dan hasilnya halus teman-teman, pokoknya halus banget teman. Kita kikis bagian sampai ini bagian pinggir-pinggirnya supaya dia tidak lancip ya teman-teman, agar tumpul, jadi kalau dipegangnya pun enak. Oh ya, ini kayunya terbuat dari kayu apa sih itu namanya, kayu apa ya itu namanya, lupa saya. Pokoknya ini kayunya empuk teman-teman, nggak terlalu keras. Apa sih empuk bahasa Indonesianya? Ya empuk kan, nggak terlalu keras. Kalau dipaku juga dia nggak bikin pakunya muntir-muntir. Ini menurut teman-teman kalau dijual laku berapa teman-teman? Mungkin sama orangnya nggak bakalan dijual karena capek ngerjain seperti ini. Dia membuat seperti ini hanya untuk dipakai pribadi atau untuk kebutuhan di rumah saja teman-teman. Asbak pun dari kayu buatan sendiri, kursi pun buatan sendiri. Oh iya, ini kapan-kapan saya akan menunjukkan pembuatan kursi dari bambu ya teman-teman. Ini teman saya ini juga bisa membuat kursi dari bambu, itu yang kursi tidur teman-teman tahu, itu kursi yang bisa buat tiduran. Sebenarnya kalau mau menjual sih bisa, cuman kadang-kadang itu peralatannya yang kurang. Si teman saya ini tidak mau membeli peralatan yang mencukupi atau mempercepat pekerjaannya, karena memang si teman saya ini tidak mau menjual hasil karyanya, ya memang pekerjaan dia bukan seperti ini sebenarnya cuma buat sampingannya aja di saat nganggur. Daripada beli kan lebih baik ngirit dikit teman-teman, buat sendiri. Kalaupun bisa membuat ya dibuat sendiri, kalau tidak bisa ya harus beli gitu teman-teman. Durasi di video sudah
15 menit. Mudah-mudahan cepat jadi. Oke ya teman-teman. Nah ini sepertinya sudah mau jadi teman-teman, kayaknya sih, soalnya saya cuma mengira-ngira aja dan kelihatannya sudah rapi. Lurus juga. Sebenarnya ini kalau dicat kayaknya lebih keren lagi, namun sayangnya si orangnya ini atau teman saya ini tidak mau mengecat. Karena apa? Nggak tahu, karena katanya dia sih dia nggak mau mengecat karena dia ingin melapisi kayu ini menggunakan bahan, dan bahan itu apa saya tidak tahu teman-teman. Katanya sih bahannya itu untuk memperkuat pada kayu tersebut. Jika dilapisi dengan bahan tersebut, katanya kayu akan menjadi lebih kayu akan menjadi lebih kuat atau keras, tidak dimakan rayap, tidak dimakan nomor, terus kayu akan lebih mengkilat, dan yang pastinya kayu akan halus semulus bulu kakimu. Bagi teman-teman yang sudah bosan melihat video ini, tolong jangan di skip dulu ya teman-teman. Kita pantau bersama-sama. Sebenarnya saya juga sedikit jenuh teman-teman, tapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman supaya saya tidak dikira bohongan. Nah ini sepertinya udah mulai jadi teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini sudah mulai proses pencucian pada asbaknya teman-teman. Kita cuci asbaknya menggunakan menggunakan sabun biasa teman-teman, tidak perlu sabun yang mahal-mahal, cukup sabun colet saja yang seharganya 1000-an, dan kita sikat-sikat dengan menggunakan sikat yang biasa juga teman-teman. Ini sikat paling harganya cuman 2000-an teman-teman, pokoknya modalnya minim sekali teman-teman, tapi hasilnya wow, sangat mengagumkan teman-teman. Kita bersihkan kotoran-kotoran pada kayunya supaya kayu lebih bersih. Kalau sudah kita bersihkan kayunya, nanti kita akan mengeringkan dengan cara kita panasin, yaitu panasin menggunakan matahari teman-teman, manual kan, pokoknya apa-apa gratisan teman-teman. Buat teman-teman yang ingin kreatif seperti teman saya ini, silakan contoh saja teman-teman. Kalau selagi kita mampu ya belilah, namun kalau kita ingin membuat kerajinan sendiri ya buatlah. Seperti itu kan teman-teman. Walaupun kita mampu beli, tapi kita juga mampu membuatnya, ya buat saja, tapi buatlah pada waktu senggang teman-teman, yaitu pada waktu libur atau waktu nganggur. Jadi jangan membuat sesuatu yang merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Intinya kita membuat sesuatu itu di waktu yang senggang atau waktu nganggur seperti ini. Kita bisa isi dengan membuat hal-hal yang baik untuk kita sendiri, ya seperti inilah.
Oke teman-teman, nah ini sudah bersih sekali teman-teman, keren kan? Wah mantap teman-teman. Nah di sini saya akan mengeringkannya menggunakan sinar matahari teman-teman, karena sinar matahari itu akan lebih keringnya sempurna. Cuman kita geletakkan saja teman-teman, kita geletakkan di bawah terik sinar matahari, lalu kita tunggu sampai kering. Dan untuk proses pelapisan menggunakan bahan yang dikatakan teman saya ini, tunggu di video selanjutnya, dan pastikan ikuti terus channel ini dengan cara like dan subscribe.